Maaf, mohon maafkan saya. Karyawan ini benar-benar tidak beruntung. Hari pertama kerja membuat marah anak orang kaya. Melihat sepasang kaki yang tidak ada bekas luka apa. Sungguh buka mata lebar-lebar untuk melihat arah penglihatan tentang tubuhnya gadis ini. Sangat jelas. Dia sudah targetkan gadis ini. Benar saja, tidak lama setelah itu. Gadis yang diikat sama dia. Sungguh juga gunakan ponsel untuk merekamnya. Melihat orang bergerak terus. Dia kehilangan kesabarannya. Langsung meninju perutnya. Gadis malang menanggung siksaan seperti itu. Ekspresi luar dari ketundukan kepadanya. Menunggu untuk dilepaskan. Gadis itu ambil kesempatannya. Langsung gigitin tangan. Lalu ambil tongkat bisbol. Memukul kepala anak orang kaya itu. Gadis itu sangat ketakutan hingga sulit bernafas. Berbalik dan lari. Kakinya penuh memar. Bersembunyi di sudut koridor. Ingin melapor polisi. Tiba-tiba 1 detik kemudian orang itu muncul. Gadis itu sekali lagi ditangkap. Begitu menyedihkan. Tapi itu belum habis. Menunggu gadis itu lari. Orang itu suruh bawahan. Bawa mobil langsung tabrak gadis itu. Kemudian menyamar sebagai tempat kejadian. Dan melarikan diri. Benar-benar kejam. Gadis malang yang jiwanya hancur. Untungnya, diselamatkan oleh dokter. Gadis itu mengatasi krisis. Ayah dia menuntut sungguh ke pengadilan. Tapi Taipan Korea yang kuat segera menyuap hakim. Bahkan sahabat gadis itu pun tidak bisa menghindari daya tarik uang. Juga mengatakan bahwa gadis itu secara aktif mengoda sungguh. Kebetulan di tempat terjadian tidak ada kamera. Karena itu sungguh dilepaskan. Lalu, dia bahkan mengejek jaksa. Jaksa bekerja sesuai hukum seperti Anda. Itu bagusnya. Setelah itu sungguh dengan muka sombong langsung pergi. Tapi dia tidak mengerti sesuatu. Kejahatan dengan kejahatan. Semua tindakan dia direkam oleh sekelompok konfederasi. Pemimpin adalah Hari. Ahli penipuan top. Penjat yang ditipu oleh dia sudah mencapai ratusan orang. Do Jin Wong mengkhususkan diri dalam pertempuran. Dia pernah sendirian menghabiskan 1 gengs mafia. Byung Min, seorang ahli intelijen. Berkali-kali menjadi juara dunia hacker. Ah Ryung, pengemudi yang keren. Teknik mengemudi sangat tinggi. Setelah diselidiki, Hari mengungkap bawahan sungguh. Betapa rendahnya kualitas orang Korea. Pria ini sedang berjalan kaki dengan pacarnya. Sengaja lempar sampah ke pembersih. Pacar melihat itu tidak bisa menerimanya. Tapi dia berkata, seperti itu mereka baru bisa kerja. Benar-benar kelas rendah. Orang sombong sering mendapatkan akhir yang buruk. Kalau begitu kau mati saja. Jadi layanan pemakaman akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Orang itu melihat situasi yang tidak baik. Langsung dorong pacarnya. Lalu melarikan diri. Hasilnya dihentikan oleh Jin Wong. Sebuah tamparan menyebabkan dia jatuh kesakitan. Menunggu dia bangun. Melihat sudah dilem dalam posisi tidur di jalan. Di bawah perintah Hari. Lampu langsung nyala. Jin Wong injak abis gas. Mobil langsung maju ke depan seperti roket. Saya akan omong semuanya. Mobil berhenti hanya jauh dari orang itu 1 mm. Mike hampir mau kencing di celana. Menunggu Hari tanya. Mike secara proaktif katakan semuanya. Sungguh sudah suruh dia melakukan apa. Ternyata mereka membuat 1 website. Sering tangkap gadis lalu perkosa dan posting di online. Biarkan para gadis itu tidur sama kelas orang kaya di Korea akan mendapatkan banyak uang. Dan tujuan mereka melakukan itu hanya untuk membuat penonton nafsu. Awalnya Mike sedikit khawatir. Tapi sungguh berjanji padanya. Ayahku hanya butuh 1 pakai ponsel. Meskipun itu adalah polisi atau jaksa semua harus diem. Karena punya ayah yang punya kekuatan besar seperti ini. Sungguh tidak takut apa, walaupun itu adalah bunuh manusia. Mereka juga hanya omong sama anak bahwa, hei kau,
Apakah kamu bersalah? Berdiri tegak. Seperti itulah orang miskin. Mereka merayu Sunggu untuk mendapatkan uang. Lalu salahkan dia. Setelah memahami situasi, Hari dan teman-teman mulai membuat rencana. Mereka tahu bahwa menggulingkan Taipei di Korea sangat sulit. Ketika mereka mulai pusing karena tidak memikirkan apa-apa, mereka menerima info baru. Berapa hari lagi bos punya grup ini akan kerjasama berapa orang lain untuk bangunkan perusahaan keuangan baru. Akan dihadiri banyak orang. Jadi mereka memanfaatkan kekuatan media dan opini publik. Berapa buruk anak orang kaya Korea. Karena seorang gadis bilang dia tidak pinter. 1 detik kemudian dipukul dalam kamar mandi. Masih tidak mengerti kenapa dia dipukul. Setelah selesai, Sunggu bilang sama manajer dia. Bantu dia bersihkan tempat ini, lalu cuci tangan dan lemparkan duit ke lantai. Keluar dengan sangat tenang. Cepat atau lambat dia juga akan jatuh untuk hancurkan dia. Hari dan Ah Ryung menyelip ke dalam pesta anak orang kaya. Sengaja menabrak staf untuk mendapatkan perhatian. Ah Ryung ambil kesempatan itu ambil kartu stafnya. Saat masuk ke dalam, Hari mulai obrol dengan MC. Membuat kesempatan untuk Ah Ryung pasang USB ke laptop. Hacker di luar langsung masuk ke laptop itu. Jin Wong bertugas memantau keluarga Sunggu. Drama hebat akan dimulai. Layar besar pop-up pidato Sunggu. Lalu gambar bergerak. Layar menunjukkan daftar kejahatan keluarga Sunggu. Semua tamu duduk di bawah. Langsung bahas. Para wawancara langsung ambil foto. Staf mencoba untuk matikan laptop. Mendeteksi sistem di luar kendali. Pada saat itu ada rekam suara. Mereka tidak akan bantu orang miskin seperti kalian. Jaksa, hakim dan del. Semua mereka jadi gila karena duit. Kau berpikir siapa kan percaya? Berapa tamu mendengarnya gak bisa duduk diam lagi. Ayah melihat itu juga tinggalkan anak dan langsung pergi. Jelas di saat ini baru tahu siapa orang baiknya. Tapi belum sampai ke pintu. Dihentikan oleh jaksa dengan surat. Sunggu melihat situasi yang kurang bagus. Langsung ambil mobil ingin melarikan diri. Dan hasilnya belum jalan jauh. Dihentikan oleh tim balas dendam. Hari pegang rambut tarik dia keluar. Lalu mulai meninju. Kasih pelajari. Tunggu dia bangun. Yang sedang menunggu dia adalah kehidupan di dalam penjara.